Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan SPSS untuk melakukan analisis penelitian. Adapun judul yang kami angkat di sini adalah pengaruh ROA, ROE, dan DER terhadap harga saham. Dengan hipotesisnya yaitu hipotesis 1, H1 ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. H2 ROE berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Dan H3 DER berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Pertama-tama di sini kita masukkan terlebih dahulu nama-nama variabelnya ke dalam SPSS. Di variabel view kita masukkan mulai dari X1, X2, X3, dan Y. Lalu beri nama sesuai variabelnya pada label. X1 ROA, X2 ROE, X3 DER, dan Y-nya harga saham. Setelah itu kita masukkan tabulasi datanya ke dalam SPSS. Kita copy, lalu paste. Nah, setelah datanya masuk, kita langsung masuk ke analisisnya, yaitu kita klik Analyze, Regression, lalu Linear. Di sini kita masukkan terlebih dahulu variabel independennya, X1, X2, X3, dan variabel dependennya Y, harga saham. Selanjutnya kita klik pada statistik, klik Collinearity Diagnostic, Continue. Lalu pada plot untuk menampilkan uji normalitas untuk zip rate-nya di bagian X dan residunya di Y. Lalu kita klik histogram dan normal probability plot-nya. Lalu klik continue. Lalu pada bagian save kita klik unstandardized, lalu continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini akan muncul hasil analisisnya, mulai dari uji asumsi klasik hingga ke uji regresinya. Setelah muncul hasil analisis seperti ini, yang pertama harus kita lakukan adalah melakukan uji asumsi klasik. Terdiri dari 3, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas. Nah, yang pertama di sini ada uji normalitas. Uji normalitas ini digunakan untuk melihat apakah data itu terdistribusi secara normal. Ada 2 yang dapat kita jadikan acuan untuk melihat apakah data itu terdistribusi secara normal, yaitu melalui histogram dan juga dari normal p-plot. Nah, dari histogram ini ketentuannya adalah ketika datanya itu frekuensinya lebih banyak di tengah dan berkurang di bagian kiri dan kanannya, sehingga dia membentuk kurva Bell. Sedangkan pada histogram ini dia tidak membentuk kurva Bell, sehingga dapat dikatakan bahwa data ini tidak terdistribusi secara normal. Lalu selanjutnya dari normal p-plotnya, apabila data itu normal, titik-titik ini harus berada di sepanjang garis. Nah, dapat kita lihat bahwa di normal p-plotnya ini, titik-titiknya tidak mengikuti sepanjang garis, sehingga data tersebut tidak terdistribusi secara normal. Setelah melakukan uji normalitas, kita akan melakukan uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas ini digunakan untuk melihat apakah data itu saling tumpang tindih. Yang mana data-data itu tidak boleh ada masalah multikolinearitas, karena jika ada multikolinearitas, hasil analisis regresinya itu menjadi tidak stabil dan sulit untuk dijelaskan. Adapun ketentuan untuk multikolinearitasnya itu yaitu dilihat dari nilai tolerance dan nilai VIF. Dengan ketentuan nilai toleransinya itu harus di atas 0,1 dan nilai VIF-nya di bawah 10. Dapat kita lihat di sini bahwa variabel ROA dia memiliki VIF 2,720 dan toleransinya di angka 0,368 yang menunjukkan bahwa tidak ada multikolinearitas. Begitu juga dengan variabel ROE dan DER-nya. Untuk ROE-nya di sini dia VIF-nya 6,6 dan toleransinya di angka 0,1. Di atas 0,1 ya ini. Lalu untuk DER-nya dia VIF-nya 4
dan toleransinya 0,245 sehingga dari variabel-variabel ini tidak ada multikolinearitas. Heterogeneisitas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan uji hasil heterokedastisitas di data kami. Titik-titik tersebut tidak menyebar secara acak di sekitar garis horizontal atau yang nilai residualnya 0. Tidak ada pola tertentu yang misalnya berbentuk kipas atau kipas yang melebar atau menyempit di data kami. Sebaran data berada relatif merata meskipun ada beberapa titik outlier, namun itu wajar. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari data kami di layar itu tidak terjadi heterokedastisitas sehingga model regresinya memenuhi asumsi homokedastisitas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konvensiensi determinisasi. Dalam SPSS di sini dijelaskan dalam model summary-nya. Nah, dari output-nya ini R-nya itu adalah 0,181 dan R square-nya adalah sekitar 0,033 atau kita bisa simpulkan sebagai 33%. Dan edges R square-nya adalah minus 0,075 sementara error of the estimate-nya sekitar 1797. Nah, dapat disimpulkan dari sini interpretasi R square-nya atau ya nilai R square-nya adalah sekitar 0,033 atau bisa kita simpulkan sebagai 3,3%. Itu untuk variabel Y atau variabel dependent atau bisa kita sebut sebagai harga sahamnya. Dan dapat dijelaskan juga korelasinya terhadap variabel independen yaitu DER, ROA, sama ROE. Nah, sisanya karena variabel R square-nya adalah 3,3%, sisanya 96,7% dijelaskan oleh variabel lain di luar model ini sendiri. Dan karena edges R square-nya adalah sekitar minus 0,075, ini bisa disimpulkan bahwa perhitungan jumlah variabel dan sampel model justru tidak baik dalam menjelaskan variasinya, yang dimana dapat diartikan bahwa tiga variabel independennya yaitu DER, ROA, sama ROE-nya tidak cukup mampu untuk menjelaskan perubahan harga terkait harga saham dalam penelitian kali ini. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan hasil uji F. Di sini ada tabel ANOVA. Nah, tabel ini menunjukkan hasil uji F untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Di sini variabel dependen kami adalah harga saham, independennya adalah DER, ROA, dan ROE. Nah, dari tabel terlihat nilai bahwa F hitungnya itu 0,305. Signifikannya itu 0,821, def pembilangnya 3, def penyebutnya 27. Jadi karena nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika signifikan lebih besar dari 0,05, maka tidak ada pengaruh signifikannya. Nah, karena hasilnya 0,821 lebih besar 0,05, maka kesimpulannya yaitu model regresi ini tidak signifikan. Dan ROA dan ROE-nya secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Nah, kalau dibandingkan dengan F-tabelnya itu 2,98. Karena F hitungnya lebih kecil dari F-tabel, maka hipotesis nolnya diterima dan hipotesis hanya ditolak. Jadi kesimpulannya dari hasil uji F ini diperoleh nilai F itu sebesar 0,305 dengan signifikan 0,821. Karena nilainya lebih besar dari 0,05, maka disimpulkan bahwa variabel DER, ROA, dan ROE secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Baik, kali ini kita akan menghitung atau menginterpretasikan tabel T dari data yang telah kita olah. Di sini tabel T itu berfungsi untuk menjelaskan signifikansi tiap masing-masing variabel yang ada, mulai dari variabel 1 itu ROA, variabel 2 X2 ROE, dan X3 variabel ketiga yaitu DER terhadap harga saham. Jadi
yang ditemukan di sini itu adalah yang pertama kita ROA, T hitungnya itu negatif 0,282, di signifikasinya itu 0,780, dan lalu bisa diinterpretasikan dari kedua data tersebut. Nilai signifikansi 0,780 itu lebih besar daripada 0,5. Artinya ROA itu tidak memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap harga saham yang dihitung. Nah, nilai T itu juga sangat kecil. Di sini menunjukkan kontribusi itu lebih remah dari ROA dalam modelnya. Lalu yang kemudian itu ada ROE, T hitungnya itu 0,709 dan signifikansinya 0,484. Nilai signifikansi yaitu 0,484 itu lebih besar daripada 0,05, yang artinya ROE itu juga sama, tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap harga saham yang ada. Dan yang terakhir ini ada DER dengan T hitungnya 0,428 dan signifikansinya 0,672. Nilai signifikansi yaitu 0,672 lebih besar daripada 0,05. Yang artinya dari ini juga seperti kedua variabel yang di awal tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap harga saham yang ada. Kemudian kita akan melakukan persamaan regresi. Jadi di sini untuk melakukan persamaan kita membutuhkan konstanta B dan koefisien beta dari masing-masing variabel. Jadi di sini koefisien betanya itu terdiri dari yang variabel pertama itu 0,88, dari yang kedua itu 0,346, dan yang untuk DER yang ketiga itu 0,164. Nah, namun dikarenakan tidak ada pengaruh yang signifikan dari uji tabel T yang dilakukan sebelumnya, maka tidak bisa dimasukkan ke dalam persamaan. Sekian dari penjelasan kami tentang cara pengolahan data SPSS terkait data keuangan perusahaan. Mohon maaf kurang-kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.